I'm not a king or a queen, but I rule the game I play. We come hard and loud, but our feet are on the ground. I'm like a train bound, but I get it to the town. I got to grind to shine, because I could be a hero, and I'm colorblind, because that's the way I see you, and I need that, and I feel that. Say it loud, feel here. You know my LGBTQ. You know that we go up. Legends, we were up born to be legends. Just a matter of your dreams. Legends, we were up born to be legends. Yeah. Here we go. I remember back when I was young and clever and no one knew my name. But nowadays we only talk about the weather and nothing seems to change. Legends, we were up born to be legends. Just a matter of your dreams. Legends, we were up born to be legendary. I got a feeling that there's something that I'm needing. Got a target in my aim. I can take it, yes, I'm never gonna leave it, 'cause I'm harder than the game. Legends, we were up born to be legends. Just a matter of your dreams. Legends, we were up born to be legendary. Now got my hands up. Believe when I say I'm not a king or a queen, but I rule the game I play. We come hard and loud, but our feet are on the ground. I'm like a train bound, but I get it to the town. I got to grind to shine, because I could be a hero, and I'm colorblind, because that's the way I see you, and I need that, and I feel that. Say it loud, feel here. You know my LGBTQ. You know that we go up. Legends, we were up born to be legends. Just a matter of your dreams. Legends, we were up born to be legends. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Ibu dosen. Di sini juga sudah hadir ada Bu Ketua Jurusan Arsitektur, Ibu Alderina. Selamat pagi Bu. Ada Sekretaris Jurusan Arsitektur juga, ada Pak Freddy Antoni. Kemudian ada Pak Teo Francisco juga, jadi salah satu bagian dari tim SKPI. Ada Pak Kadek juga hadir. Selamat pagi Pak Kadek. Terima kasih sudah bergabung. Dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih sudah bergabung. Dan hari ini kita akan memulai sosialisasi SKPI kita, yang tentunya ini sangat penting untuk dimiliki oleh seluruh lulusan anak-anak arsitektur ya, yang akan lulus dari Prodi Arsitektur Universitas Palangkaraya. Lebih lengkapnya nanti akan kita dengarkan, nanti akan dipaparkan oleh Pak Teo Francisco, dan juga mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Freddy Antoni. Jadi jangan ragu-ragu untuk ada mahasiswa untuk bertanya sebanyak-banyaknya begitu ya, karena ini hal yang mungkin yang baru gitu, jadi jangan ragu untuk bertanya. Nah, sebelum acara ini dimulai, saya mengundang Ibu Alderina Rosalia untuk mungkin menyampaikan beberapa hal kali ya yang berhubungan dengan SKPI, sekaligus membuka acara sosialisasi pagi hari ini. Monggo Bu Alderina, dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Oni Dian Sanita. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Arsitektur Bapak Freddy Antoni FAJ STMSC. Yang terhormat Bapak Ikadek Mardika STMSC yang juga sudah bergabung dalam ruang Zoom. Kemudian yang terhormat Bapak Teo Francisco STMSC yang juga sudah menjadi tim SKPI, dan juga Ibu Oni Dian Sanita STMT yang juga sudah mengawali acara kita pada pagi hari ini. Dan sebenarnya ada satu lagi tim SKPI, yaitu Bapak Joni Wahyu Buwana SSN MDS yang mungkin saat ini belum bisa gabung karena masih ada kegiatan lain yang harus diikuti. Dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswi arsitektur FTUPR yang luar biasa tentunya dan yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan karena kebaikannya sehingga kegiatan sosialisasi
surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI ini dapat terlaksana pagi menjelang siang hari ini. Di tengah padatnya kegiatan di jurusan menjelang akhir semester, sekaligus juga menghadapi penghujung tahun 2023. Dan juga tentunya anti klimaks ya bagi anak-anakku sekalian yang sudah sidang tugas akhir kemarin ya, dan yang sudah dinyatakan lulus, selamat ya. Dan bagi yang belum, yang nanti akan menghadapi sidang hari Jumat, Ibu juga doakan semoga sukses ya. Kemudian juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal nantinya, dan juga bisa melakukan persiapannya dengan baik dalam beberapa hari ke depan ini. Oh, besok ya? Bukan beberapa hari lagi, ternyata hanya tinggal 1 hari ya besok ya. Oke. Nah, kemudian surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI mungkin sebelum ini sudah sering didengar ya, tapi prakteknya nggak tahu seperti apa. Nah, ini SKPI ini adalah sebenarnya nanti dokumen resmi ya, yang akan dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau institusi. Nah, di mana SKPI ini berisi pencapaian akademik dan juga pembelajaran, capaian pembelajaran, juga kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. Dalam hal ini di Universitas Palangkaraya. Ya. Nah, jadi sederhananya SKPI ini adalah rekam jejak mahasiswa ketika menjalani perkuliahan dan menjadi dokumen pendukung semua prestasi, juga sertifikat atau sertifikasi yang dicantumkan di dalam CV atau kurikulum vitae. Nah, SKP ini dikeluarkan untuk mendampingi ijazah dan juga transkrip akademik yang nantinya akan diterima oleh para lulusannya. Nah, kemudian ijazah ini kan bukti ya telah selesainya suatu jenjang pendidikan tertentu. Nah, sementara kalau transkrip nilai ini kan adalah daftar nilai ya, pencapaian selama menempuh perkuliahan. Nah, kalau SKPI ini nanti apa? SKPI ini nanti akan menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja. Dilihat dari latar belakang lulusannya. Ya. Nah, ini ada landasan hukumnya, yaitu ada peraturan menteri atau Permendikbudnya nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah. Ya, tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi. Nah, Permendikbud ini juga merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014. Nah, kemudian dalam pasal 44 ayat 1 juga di dalam Undang-Undang nomor 12 ini mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka, sekaligus bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Nah, jadi kalau melihat ini ya berarti manfaat SKP ini sangat besar gitu. Ya. Jadi sudah jelas dalam SKP ini nanti akan memberikan penjelasan ya yang objektif tentang prestasi dan juga kompetensi dari pemegangnya, yang dalam hal ini berarti calon wisudawan ya, atau para lulusan. Nah, jadi pemegangnya di sini berarti kalian-kalian ini nantinya gitu, yang sudah lulus ya, yang sudah lulus akan dinyatakan dalam yudisium nantinya ya, dan kemudian akan mengikuti wisuda bulan April kalau nggak salah ya. Periode kelulusannya nanti wisudanya bulan April setahu Ibu. Yang Desember ini sudah beberapa seminggu lalu. Jadi makanya kalian tidak bisa ikut untuk yang Desember karena ujiannya baru kita adakan di minggu kemarin ya, atau minggu ini maksud Ibu. Nah, kemudian manfaat lainnya juga ini bisa meningkatkan kelayakan kerja atau employability. Kemudian juga menjadi dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, kemudian penguasaan pengetahuannya, dan juga sikap dari lulusan atau sikap moral dari seorang lulusan atau dalam hal ini nanti kalian ya gitu. Nah, kemudian juga banyak hal yang nanti bisa kalian ketahui SKPI itu seperti apa,
lebih dalamnya melalui informasi yang akan diberikan atau sosialisasi yang akan diberikan oleh Pak Theo dan juga nanti Pak Freddy. Nah, kemudian ini juga ya merupakan arahan rektor karena tercantum dalam surat edaran rektor Universitas Palangkaraya nomor 0667/UN24.EP/2023. Ini tentang SKPI di lingkungan UPR. Tanggal 23 Januari 2023 di mana dinyatakan bahwa periode kelulusan Desember 2023 itu wajib diberikan SKPI. Jadi mulai dari Desember ke depan ini itu setiap lulusan itu wajib ada SKPI-nya sudah gitu loh ya. Jadi makanya di periode kalian periode 46 kalau nggak salah ya, tugas akhir periode 46 ini dan seterusnya itu lulusnya harus sudah punya SKPI nantinya. Nah, makanya Prodi membentuk tim SKPI ini gunanya apa? Ya gunanya juga untuk memberikan SKPI nanti sebagai pegangan kalian untuk bisa diwisuda nantinya gitu ya. Nah, jadi harapannya Universitas Palangkaraya bahwa dengan diterbitkannya SKPI ini ya oleh fakultas atau pengelola program studi ini tentunya bisa menjadi tambahan ya, jadi tambahan yang menyatakan bahwa kemampuan kerja, kemudian penguasaan pengetahuan kalian dan juga sikap moral tadi bisa dimengerti oleh pengguna di dalam maupun di luar negeri ternyata gitu loh. Ya, jadi mungkin nanti SKPI ini mungkin bilingual ternyata ya nanti ya, supaya kalian bisa entah melanjutkan studi atau bisa bekerja gitu maksudnya, baik di dalam maupun di luar negeri ya. Dan ini juga nantinya akan meningkatkan daya saing Universitas Palangkaraya ya itu. Nah, ini pedomannya nanti bisa dilihat ya, ada di dalam link yang mungkin nanti akan dibagikan di dalam grup tentang SKPI ini tadi panduannya. Tapi nanti sebelumnya juga akan disampaikan dulu hal-hal yang penting dalam SKPI ini untuk kalian mempersiapkannya. Dokumen-dokumen apa yang harus dipersiapkan ya. Karena itu mengingat pentingnya SKPI ini dan sifatnya sudah wajib ya, maka jurusan perlu memberikan sosialisasi ini. Nah, ini tahap pertama ini bagi kalian yang akan lulus dan wisuda nanti. Nanti selanjutnya juga secara bertahap juga akan disosialisasikan ke seluruh mahasiswa. Ini sesuatu yang pertama kali sehingga harus harus dimulai gitu maksudnya ya. Nah, jadi saya harap seluruh mahasiswa di dalam ruang Zoom ini nantinya bisa menyimak dengan baik ya. Dan silakan bertanya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan saat diskusi atau sesi tanya jawab nanti ya. Oke, dengan ini maka kegiatan sosialisasi SKPI pagi hari ini tanggal 20 Desember 2023 akan saya nyatakan untuk dibuka dan dilanjutkan nanti oleh tim SKPI untuk menyampaikan informasi terkait ya. Atas perhatian kita bersama saya ucapkan terima kasih. Jalan-jalan mencari lidi, memetik bunga di petuk liti. Mari kita simak sosialisasi SKPI ini, bekal diri meraih prestasi tinggi. Selamat pagi. Cakep. Terima kasih Bu Arderina untuk pembukaan pada pagi hari ini. Nah, dengan sudah dibukanya sosialisasi SKPI dan sebelum kita juga mendengarkan apa sih sebetulnya SKPI ini, saya mohon izin kita untuk ngambil gambar dulu sebentar. Dan jadi buat adik-adik dan rekan-rekan sekalian untuk bisa menyalakan kamera, saya coba setting di gallery view di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, hanya ada satu slide, jadi cepat saja. Oke, saya akan ambil gambar, silahkan mengambil posisi, rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Baik, saya akan ambil gambar, 1, 2, 3. Oke, karena ini hanya ada satu slide, jadi saya izin ambil gambar satu kali lagi dengan senyum yang lebih cemerlang gitu ya. Baik,
1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, kalau begitu kita akan langsung saja masuk kepada sesi paparan. Nah, pada pagi hari ini yang akan memaparkan adalah perwakilan dari tim SKPI. Jadi ada Pak Theo Francisco dan juga ada Pak Freddy Antoni yang akan menyampaikan tentang SKPI ini. Sebentar. Oke, baik. Ya, monggo Pak Theo. Halo Pak Theo. Halo Pak Freddy. Halo Bu Ni. Padahal di sebelah saya aja nih Pak Theo. Oke, baik Bu, silakan saya serahkan acara kepada beliau, dipersilahkan. Selamat pagi, terima kasih Bu Oni untuk waktunya. Saya ingin menyapa juga. Selamat pagi Bu Alderina, kemudian Pak Freddy, kemudian Pak Kadek dan Pak Joni ya. Dan juga tentunya rekan-rekan mahasiswa TA angkatan 46 ya, periode 46. Baik, di sini saya akan mulai memaparkan materi tentang SKPI. Apakah bisa terlihat slide-nya? Sudah bisa Pak Theo, boleh di full Dan screen. suara saya terdengar ya? Jelas. Baik, ini tadi sudah disampaikan dasar pemikiran oleh Bu Alderina ya di awal tadi sebagai pengantar bahwa seperti yang disampaikan Bu Alderina tadi, tahun 2012 menjadi titik tolak diwajibkan penerbitan SKPI oleh perguruan tinggi ya. Jadi untuk setiap lulusan perguruan tinggi. Kemudian ini tadi juga sudah ya pengantar dari Bu Alderina bahwa ada payung hukum yang membawahi SKPI ini sendiri. Juga definisi SKPI tadi juga sudah disampaikan ya, bahwa ini dokumen resmi, kemudian juga informasi tentang pencapaian akademis dan non akademis mahasiswa. Seperti tadi yang disampaikan Bu Alderina bahwa SKPI adalah pendamping dan pelengkap ijazah dan transkrip akademik. Jadi dia tidak menggantikan peran ijazah dan transkrip ya. Dia posisinya berbeda. Kemudian manfaat SKPI tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Alderina ya. Nah ini manfaatnya sangat penting ya bagi lulusan dari perguruan tinggi, terkhusus mahasiswa lulusan jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Nah, manfaat SKPI ini juga bermanfaat bagi pengguna lulusan ya. Jadi ini memang semacam track record atau rekam jejak ketika mahasiswa dalam menempuh masa studinya ya, ketika berkuliah di situ bisa kelihatan portofolionya, kemudian kurikulum vitae-nya seperti yang disampaikan Bu Alderina tadi ya, karena para pengguna lulusan ya, user ya, baik itu instansi kemudian atau lembaga lainnya ya, tempat rekan-rekan mahasiswa nantinya ke depannya akan melamar pekerjaan atau yang lainnya ya. Nah, di situ mereka akan melihat bahwa disitulah nilai plusnya juga ya dari kegiatan mahasiswa. Nah, di sini saya langsung saja ya masuk ke data dukung SKPI, dan ini yang memang wajib dan mesti disiapkan oleh mahasiswa. Jadi data dukung SKPI ini dia nanti ada data yang bersifat ketentuan umumnya ya, kemudian ketentuan khusus. Nah, di sini dokumen data dukung ini untuk menunjukkan keabsahan informasi ya. Jadi keabsahan informasi tambahan tentang aktivitas, prestasi, dan penghargaan lulusan yang diusulkan melalui POM 2. Nah, ini istilahnya di dalam format SKPI POM 2 ini nanti akan kita lihat ya.
Nah, seperti apa itu Form 2? Ketentuan dokumen ini sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan umum. Nah, di sini ketentuan umum ini yang pertama ada transkrip nilai ya. Kemudian ada pas foto, kemudian berita acara ujian skripsi, kemudian fotokopi KTP, SK, sertifikat. Nah, ini ijazah terakhir SMA ini juga ditambahkan ya sebagai syarat wajib ya untuk dikumpulkan juga ke jurusan atau prodi arsitektur. Nah, ini dengan maksud untuk pengecekan serta penyinkronan data ya dari pemegang SKPI. Nah, di sini agar data dari pemegang SKPI ini sesuai. Jadi dari kesesuaian nama, tempat, dan tanggal lahir. Nah, dan juga keterangan-keterangan lainnya. Nah, ini yang diserahkan ke program studi ya. Kita di sini kan di program studi arsitektur. Nah, dalam bentuk hard copy dan soft copy. Nah, kemudian ini ketentuan khusus. Nah, ketentuan khusus ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, ini yang penting ya juga. Di sini terlihat track record mahasiswa ya ketika selama menjalani masa studi ada aktivitas kegiatan lainnya ya. Nah, salah satu ketentuan khusus ini yang pertama keikutsertaan organisasi ataupun kepanitiaan ataupun pembinaan mahasiswa. Nah, seperti apa? Nah, data dukungnya yang diperlukan adalah sertifikat keikutsertaan organisasi ataupun kepanitiaan atau pembinaan mahasiswa dapat berupa fotokopi sertifikat yang berkaitan dengan kegiatan tadi ya. Kemudian bisa juga berupa sertifikat keorganisasian, kepanitiaan, atau kegiatan pembinaan di luar kampus. Nah, kemudian yang kedua, ikut sertaan dalam lomba atau prestasi mahasiswa atau beasiswa ya. Di sini tentunya data dukungnya berupa fotokopinya ya, sertifikat piagam penghargaan lomba ataupun prestasi dan surat keputusan ya, atau surat keterangan mendapatkan beasiswa. Nah, ini bisa masuk ke dalam poin B. Kemudian keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah, atau seminar atau kuliah umum ya, ataupun lokakarya. Nah, data dukungnya juga berupa fotokopi sertifikatnya ya. Nah, misalnya sertifikat dari kuliah umum. Nah, itu bisa digunakan. Kita kan mahasiswa kan sering ya mengikuti kuliah-kuliah umum. Nah, itu baik ya. Karena setiap kuliah umum tentunya ada sertifikatnya ya. Ataupun bukti tertulis lain dari pejabat yang berwenang yang menyatakan keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah atau seminar atau kuliah umum maupun lokakarya. Nah, yang keempat, di sini keikutsertaan dalam pelatihan atau kursus. Sini tentu sertifikat lagi, fotokopi sertifikat itu ya. Fotokopi sertifikat, surat keputusan dan atau surat keterangan lainnya dari pejabat yang berwenang ya, yang menunjukkan keikutsertaan mahasiswa yang bersangkutan dalam kegiatan pelatihan atau kursus. Nah, misalkan mahasiswa ada kegiatan pelatihan apa seperti itu ya. Kemudian atau selama menjalani masa studi juga ada mengikuti kursus-kursus, misalnya mahasiswa arsitektur kursus software misalnya dan sebagainya, itu bisa digunakan. Kemudian yang kelima adalah keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang menunjang profesi ataupun kompetensi ataupun pengalaman kerja. Dari sini tentu sama juga yang dibutuhkan, yang dikumpulkan oleh mahasiswa adalah fotokopi sertifikat, seperti piagam, SKP ya, kemudian SKA, sertifikat keahlian ya. Nah, mungkin ada yang pernah menjadi asisten dosen juga mendapatkan sertifikat pengalaman kerja dan instruktur atau pemateri bidang arsitektur.
Nah, ataupun bukti tertulis lain dari pejabat yang berwenang yang menyatakan keikutsertaan dalam kegiatan yang menunjang tadi ya, profesi maupun kompetensi. Nah, di sini juga kegiatan-kegiatan seperti penulisan jurnal ya, dan proseding juga bisa dimasukkan. Tapi di sini sebagai penulis pendamping ya. Itu kalau ada sertifikatnya bisa dimasukkan. Nah, makanya SKPI ini semacam menstimulasi mahasiswa ya agar selalu berkegiatan yang positif ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif itu baik ya. Tidak hanya berkaitan dengan bidang keilmuan arsitektur sendiri, tapi juga bisa kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, di sini dari 5 poin ketentuan khusus tadi ya, kegiatan-kegiatan itu, nah ini dapat diajukan lebih dari satu sertifikat. Nah, dapat diajukan lebih dari satu sertifikat atau surat keterangan ataupun surat keputusan ataupun yang lainnya ya, dan maksimal 7 sertifikat yang dianggap terbaik. Maksudnya ini yang mahasiswa atau rekan-rekan sendiri yang melihat ya, yang mana yang terbaik. Misal ada yang punya sampai 7 sertifikat ataupun lebih ya. Nah, dapat diajukan lebih dari satu, berarti kan kalau lebih dari satu kita berharap kegiatan dari mahasiswa tetap ada ya, karena ada poin-poinnya. Nah, ini penetapan nilai prestasi ekstrakurikuler pendidikan non formal lulusan. Nah, di sini tadi kelima poin tadi ya, bahwa nah inilah kelima poin tadi. Nah, bisa kita lihat di kolom sisi kanan ini ya. Di sini misalnya tidak ada kegiatan pada poin 1, misalnya keikutsertaan dalam organisasi atau panitiaan atau pembinaan mahasiswa, di sini tidak ada kegiatan, tentu 0 ya. Poin yang berikutnya juga sama, kalau tidak ada kegiatan tentu poinnya 0. Nah, kalau dia satu kegiatan, ada satu kegiatan ya, misalkan kita ambil poin 2 misalnya yang keikutsertaan dalam lomba atau prestasi mahasiswa atau beasiswa. Nah, dia ada satu kegiatan yang memenangkan lomba misalnya seperti itu, ada sertifikatnya buktinya ya. Misal satu kegiatan poinnya sudah ke 10. Nah, kemudian misalnya 2 kegiatan poinnya adalah 15 ya. Nah, jika lebih dari 3 kegiatan ataupun sama dengan 3 kegiatan ya, nah poin menjadi 20. Nah, ini poin yang tertinggi. Nah, begitu poinnya ya, makanya sangat penting sekali ya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya yang bersifat non formal juga. Nah, di sini kita akan melihat beberapa, di sini ada poin-poin prosedur pengajuan SKPI ya. Nah, ini ada diagram alurnya, nanti posisi mahasiswa akan terlihat di mana prosesnya ya. Nah, yang pertama memang di sini kegiatan dari dekan ya, mengeluarkan surat pengajuan SKPI ke program studi. Kemudian juga ketua program studi menyampaikan pengajuan SKPI kepada mahasiswa. Nah, di sini. Nah, kemudian yang ketiga, nah disinilah poin mahasiswa ya. Nah, di sini mahasiswa mengajukan berkas SKPI Form 2 ke program studi dengan melampirkan data dukung yang relevan. Nah, data dukung tadi ya, yang ketentuan umum serta ketentuan khusus tadi. Nah, disinilah poin mahasiswa. Nah, setelah itu selanjutnya ya, dari nomor 4 sampai ke nomor 6 ini sudah bagian dari poin yang dilaksanakan oleh
jurusan ini program studi ya, tentunya ke tim SKPI ya. Nah, nanti pada poin ke-7 disinilah program studi akan menyerahkan SKPI asli kepada mahasiswa. Nah, ini form 1 nanti akan kita lihat. Memang ada format Excel-nya ya. Nah, ini form 1 ya. Jadi seperti ini tampilannya. Di sini ada informasi tentang data diri dari mahasiswa selaku pemegang SKPI. Nah, itu tadi ya. Makanya pengecekan nama ijazah SMA disinkronkan juga dengan KTP ya. Nama lengkap, tanggal lahir, nomor pokok mahasiswa, nomor induk pendudukan. Nah, di sini dia datanya. Tampilannya seperti ini ya. Pada form 1, kalau ini adalah identitas dari prodi arsitektur penyelenggara programnya. Kemudian ini lanjutan dari form 1 tadi. Di sini juga ada menunjukkan informasi tentang hasil capaian pembelajaran lulusan yang dikaitkan dengan CPL ya, CPL dari jurusan atau prodi arsitektur. Nah, di sini memang dikonversikan ya, kemudian ada dihitung ya, dikaitkan dengan CPL, sehingga nanti skornya terlihat seperti ini. Nah, ini kalau penilaian memang dari tim SKPI ya. Nah, ini sekilas saja grafik capaian pembelajaran lulusan, kemudian informasi tentang kemampuan awal ini juga berkaitan dengan deskripsi kompetensi lulusan ya. Nah, kemudian ini yang form 2 tadi. Nah, di sini pada form 2 ini tentu ada identitas lagi. Kemudian nomor pokok mahasiswa, kemudian nomor induk kependudukan ya. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa melihat ya. Nah, disinilah masuk kegiatan-kegiatan pada ketentuan khusus tadi, kegiatan-kegiatan mahasiswa ekstrakurikuler atau formal ya. Nah, disinilah masuknya. Oh ya, ini juga untuk foto ya, foto pemegang SKPI ini ketentuannya untuk pas foto, fotonya sama seperti foto yang tertera pada ijazah ya rekan-rekan ya. Nah, jadi biar sama. Kadang kan ada yang fotonya berbeda gitu ya. Kemudian dapat berupa foto digital atau foto tempel dengan kualitas beresolusi tinggi. Nah, ini memang sedang kita buat juga untuk persyaratannya. Nah, ini lanjutan dari form 2 tadi ya. Nah, lanjutannya dari form 2 ini ya berisi kegiatan-kegiatan tadi juga. Kegiatan dari poin 1 sampai poin 5 tadi. Apakah ada kegiatan ya. Misalkan ini misalnya contohnya misalnya 0 misalnya. Nah, ini hanya simulasi saja ya. Contoh untuk formnya. Sebelum ke sini mungkin saya share sebentar ya. Nah, seperti ini kalau formnya dari file Excel-nya ya.
juga form 1-nya ya. Ini yang diisi. Ini akan terlihat ya, misalnya nilainya, informasi tentang kemampuan awal kompetensi lulusan di sini bisa terlihat. Nah ini otomatis ya, karena memang tidak ada formulanya sudah disiapkan ya. Nah di sini batas akhir pengumpulan data dukung ya. Data dukung tadi, yang tadi sudah kita lihat ya, ada transkrip nilai dan sebagainya ya, sampai ke ijazah terakhir. Kemudian lah di sini sertifikat kegiatan tadi ya, berdasarkan kategori kegiatan tadi. Nah ini batas akhir pengumpulan data dukungnya pada akhir bulan Februari 2024 ya. Nah jadi mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa masih ada waktu ya untuk mulai mempersiapkan ya, mengumpulkan data-datanya ya, dan difotokopi ya, kemudian dibikin soft file-nya juga ya. Nah itu yang nanti akan untuk diserahkan ke tim SKPI jurusan atau program studi arsitektur ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya rekan untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Bu Oni. Oke, baik. Terima kasih Pak Theo. Mungkin dari Pak Freddy, apakah ada hal yang mau disampaikan, Pak? Sebelum mungkin nanti mau diskusi dengan adik-adik mahasiswa. Selamat pagi semua. Selamat pagi pada Bu Alderina, pada Pak Theo, pada Pak Kadek maupun Pak Joni ya ada di grup ya. Dan pada adik mahasiswa, saya ucapkan selamat pagi semua, salam sehat semua. Saya juga mengucapkan selamat pada adik-adik yang sudah ujian kemarin dan yang belum tetap semangat ya. Masih ada 2 hari lagi ya, hari Jumat. Besok ada 2 hari lagi sebelum ujiannya. Nah, di sini kan kita di jurusan memang menjalankan program yang dijalankan oleh Pak Universitas dari kementerian bahwa ada surat pendamping ijazah. Nah, di 3 jurusan fakultas teknik ya, ini baru tahun ini semua di luar sipil ya. Jadi informatika, pertambangan, dan arsitektur itu baru tahun ini melaksanakan SKPI. Nah, sedangkan di sipil sudah duluan mereka mulai melakukan SKPI, cuma resminya baru diterapkan tahun ini untuk surat keterangan pendamping ijazah. Nah, di sini untuk SKPI di tim tulisan SKPI masih secara manual ya, pengumpulan datanya segala macam. Karena kita masih mencoba membuat sistemnya agak kerepotan ya. Karena ini juga berkaitan dengan waktu dan penganggaran. Yang pasti itu yang pasti kita coba upayakan ke depan agar nanti dalam penginputan cukup kita mengupload di sistem. Jadi ada tim verifikator yang untuk mengeceknya. Kalau di jurusan sipil itu sudah ada sistem mereka, sudah otomatis tinggal ngupload, sudah langsung jadi KPI-nya, tinggal divalidasi sama tim validasinya. Nah di tempat kita masih manual sementara ini. Itu juga termasuk mungkin di informatika saya belum tahu, belum mengetahui apakah di informatika sudah bikin sistemnya atau belum, juga belum tahu. Termasuk di jurusan tambangan. Nah, untuk tadi sudah dijelaskan Pak Theo mengenai dokumen apa saja. Jadi dokumen itu berupa file ya, asli, scan asli ya. Kemudian
fotokopinya, tapi juga tetap nanti kita mengharapkan kalian tetap membawa hard copy aslinya sebagai bukti. Nah kalau cuma fotokopi kan gampang aja, mungkin punya siapa, ganti nama selesai. Nah tapi di sini kita juga mewajibkan bawa aslinya sebagai verifikator untuk menerima dokumen-dokumen yang kalian serahkan nantinya. Yang pastinya semua kegiatan kalian yang berlaku di luar kampus itu nanti akan dimasukkan datanya ke dalam SKPI, karena itu juga tadi yang sudah dijelaskan Bu Alde juga di awal bahwa surat keterangan ini sangat menjadi suatu pedoman atau pegangan si menerima atau si yang akan kalian dalam mendaftar pekerjaan melihat kemampuan kalian selain kemampuan akademik, ya. Apalagi kebiasaan kalian gitu. Biasanya sangat berpengaruh. Sehingga persentase diterima nanti mungkin akan bertambah. Mungkin itu yang harus kita perhatikan. Karena jangan sampai dalam berkuliah tidak pernah ikut kegiatan apa-apa. Artinya tidak pernah bersosial di masyarakat, berkegiatan. Hanya monoton saja untuk belajar studi akademik saja. Nah, itu yang perlu dicermatinya. Yang pastinya berkas-berkas kalian itu sementara sebelum tanggal jatuh tempo saya bilang, waktu yang saya tentukan dari bulan Februari. Nah, yang setelah selesai ujian kemarin, sambil nyusun jurnalnya, sambil juga nyusun berkas-berkasnya yang dikelompokkan sudah, ya, di map. Mungkin ada 5 map ya Pak Teo ya, yang seperti tadi poin-poin tadi ada poin keikutsertaan dalam organisasi, keikutsertaan dalam perlombaan, keikutsertaan dalam pertemuan, keikutsertaan dalam pelatihan maupun dalam kegiatan kompetensi, misalnya pengalaman kerja, magang misalnya atau apa. Nah itu dimasukkan ke dalam map masing-masing. Bagaimana yang tidak ada semuanya, misalnya ya cukup mungkin dari 5 data kegiatan itu cukup dikasih namanya saja, nama kegiatan apa di mapnya itu. Misalnya cuma ada 2, 3, nah cukup mapnya ya, dengan nama-nama label yang diberikan nama jenis kegiatannya, agar mempermudah nantinya dalam menginput data kalian, ya. Karena kita belum punya sistem yang dibangun untuk mempermudah dalam pendataan. Mungkin nanti kami juga sambil berupaya membuat sistem, ya, agar nanti data soft file itu bisa diupload di satu tempat saja, agar tidak tercecer kemana-mana. Sehingga bila ada yang kesalahan atau kekurangan bisa langsung mudah diperbaiki. Nah, mungkin dari saya cuma itu saja untuk lebih menjelaskan atau menerangkan dan bagaimana sih keperluan kita terhadap SKPI. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke. Bu Oni. Ya, terima kasih Pak Freddy. Nah, kalau begitu mungkin langsung saja, karena ini acaranya juga kita bisa sambil diskusi juga. Jadi saya mengundang untuk adik-adik mahasiswa mungkin ada hal yang mau ditanyakan barangkali begitu ya. Jadi bisa bertanya langsung tentang SKPI ini, karena mungkin di arsitektur adik-adik sekalian yang akan pertama kali ya Bu ya, yang akan menerima SKPI begitu. Angkatan pertama gitu, the first one. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa bisa ada hal yang mungkin belum jelas, bisa bertanya langsung di forum sosialisasi ini. Apakah ada yang mau bertanya? Monggo silahkan. Bisa raise hand, bertanya langsung, atau mungkin juga bisa menyampaikan di kolom chat. Jangan takut karena tidak ada penilaian ya. Jadi buat rekan-rekan yang udah ujian kemarin tuh udah selesai begitu. Jadi sudah tidak ada penilaian. Bahkan yang mungkin nanti Jumat akan ujian juga nggak akan dinilai ya hari ini ya Bu ya. Yang Jumat nanti sidang tidak akan ada pengaruh.
Ya, mungkin ada yang mau bertanya barangkali dari rekan-rekan sekalian. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Oh ya, oke. Ada dari Mas Samuel Billy. Silahkan Mas Samuel untuk menyampaikan pertanyaannya. Eh, Pak, izin bertanya, mohon maaf jika tadi saya mungkin kurang menyimak atau gimana. Itu sertifikatnya harus yang bersifat akademik kah, Pak? Atau misalnya kayak kegiatan lain, misalnya kayak ikut lomba band atau lomba apa gitu, itu bisa masuk juga nggak, Pak? Kemudian sertifikat KKN itu bisa dimasukkan juga nggak, Pak, di SKPI nanti? Terima kasih. Ya, silahkan. Mau dijawab Pak Teo atau Pak Freddy? Oh, Pak Teo kayaknya lagi ada kendala teknis ya di sini. Eh, Mas Samuel boleh mohon izin untuk diulang lagi pertanyaannya kan tadi kayaknya sempat ada kendala teknis beliau. Baik, Bu. Mm-mm. Jadi mungkin saya tadi kurang menyimak atau gimana. Saya izin bertanya, untuk SKPI nanti itu sertifikatnya apakah harus yang bersifat akademik atau mungkin kegiatan lain seperti ikut lomba band atau semacamnya, itu boleh masuk SKPI juga. Dan sertifikat KKN itu apakah bisa masuk ke SKPI juga? Terima kasih. Ya, sertifikat KKN. Nah, untuk kegiatan tadi ya, kegiatan yang non formal lainnya ya, misalnya lomba apa tadi band ya, nah itu bisa saja, karena itu kan non akademik ya termasuk ya bisa dalam poin kedua tadi ya. Di sini ini masih bisa search. Bisa gerak. Bisa gerak. Sudah ya? Lagi ada kendala teknis kayaknya. Bisa diulang lagi Pak Teo? Ini kelihatan ya. Nah ini bisa dalam poin 2 ya, kategori kegiatan 2, keikutsertaan dalam lomba atau prestasi ya. Nah itu bisa. Nah di sini ada fotokopi sertifikat yang perlu dicantumkan, kemudian piagam penghargaan lombanya ya. Ini perlu didokumentasikan juga. Kemudian piagamnya itu kan bisa di apa, bukti aslinya juga bisa ditunjukkan ya. Kemudian ada fotokopinya, itu sangat bisa sekali. Jadi tidak mesti yang kegiatan yang berkaitan dengan ilmuwan arsitektur ya. Ini bersifat kegiatan yang pokoknya di luar dari akademis, sangat bisa. Nah untuk yang KKN ya, untuk KKN sendiri ini kan kegiatan yang non akademis ya, kegiatan yang di luar ini ya. Nanti untuk yang KKN kalau sekarang sih masih belum ya, dan ini juga perlu tim pengelola SKPI untuk lebih lanjut untuk menggodok kembali ya seperti apa bentuk sertifikat KKN itu, apakah bisa dimasukkan, karena SKPI memang untuk kegiatan-kegiatan yang non akademis, non formal. Kalau KKN kan bagian dari kuliah. Mungkin itu siapa tadi nama? Mas Samuel Billy.
Oke, dari Mas Samuel mungkin ada mau ditambahkan lagi pertanyaannya? Silakan kalau mau tambah diskusi. Ah, baik Bu, itu kan katanya tadi KKN itu masih bersikap akademis, jadi masih ditanyakan. Berarti kalau misalnya kegiatan MSIB atau kelihatan kerja praktek atau magang gitu masih belum bisa juga gitu ya? Kalau di SKPI ini ada juga untuk kegiatan yang berkaitan dengan MKN, ya, informasi. Cuma dia buka informasi ini ya saya sekarang. Ini apakah terlihat? Apakah ada informasi atau kegiatan mereka belajar kampus mereka berkaitan dengan MBKN di sini? Bisa juga. Namun yang menjadi penilaian memang pada 5 kegiatan tadi. Masuk pada poin-poin ini tadi ya. Ya, oke. Nah itu masuk ke poin 5 juga. MSIB itu. Jadi sebenarnya bisa ya Pak TR ya? Kalau MSIB begitu bisa. Tapi kalau pada KKN belum, masih mau digodok lagi ya, masih ditinjau lagi. Kalau memang ada update akan diinfo Ya, lagi ya. ya, Pak Teo. Itu akan ada Iya. informasi tambahan. Hmm. Ya, bagaimana Mas Samuel Billy? Oh, Saya rasa cukup Bu, terima kasih. oke. Mungkin Bu Ade, ada yang mau ditambahkan Bu? Bisa ditambahkan sedikit. Mungkin dari pertanyaan Mas Samuel Billy ini juga bisa untuk yang mewakili teman-teman yang lain juga. Monggo Ya, silakan. jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa ini adalah pengalaman pertama baik untuk mahasiswa maupun juga untuk prodi ya dalam menilai atau mengkonversi kegiatan-kegiatan kalian menjadi SKPI. Nah, karena itu masih terus kami di prodi itu masih terus terus memperbaiki dan terus yang seperti tadi disampaikan Pak Leo, mungkin bahasanya menggodok ya, sambil melihat juga bagaimana penilaian SKPI nanti dan juga akan berdiskusi maupun menanyakan arahan-arahan dari pimpinan terkait SKPI ini. Karena yang seperti tadi Ibu sampaikan ini adalah pengalaman. Nah, karena itu disampaikan saja atau diserahkan saja semua yang kalian punya gitu loh, maksudnya mungkin nanti dari tim SKPI yang akan memilahnya gitu, jadi kalian punya sertifikat apa atau punya pernah ikut pelatihan apa yang bisa dibuktikan atau pernah ikut kursus apa yang pernah dibuktikan dan juga prestasi-prestasi apa yang pernah dicapai. Nah itu sertakan saja dulu semuanya gitu maksud Ibu. Yang penting ada bukti dukungnya ya, ada dokumentasinya atau bukti dukungnya sehingga nanti biar kami yang akan memilahnya dan juga nanti menyampaikannya kepada kalian kalau ada terkait perubahan atau yang sifatnya informasi-informasi yang mungkin perlu dapat penambahan data dukung dari kalian gitu lah. Nanti akan kami sampaikan kepada mahasiswanya gitu. Seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya karena ini pengalaman pertama pasti akan ada akan ada mungkin potensi-potensi kebingungan gitu ya, atau potensi masalah lah mungkin ya, masalah-masalah kecil yang mungkin nanti sifatnya perlu kebijakan-kebijakan gitu. Nah, karena itu ini akan terus berubah mungkin ya, akan terus berkembang mengikuti perubahan yang
positif tentunya gitu, yang dimana kami tidak ingin mahasiswa dirugikan di sini gitu loh intinya ya. Jadi intinya apapun yang kalian punya seperti yang tadi Ibu bilang, apa yang kalian punya, sertifikat apa saja, kemudian pengalaman atau prestasi apa saja, serahkan dulu atau dikumpulkan saja gitu ke dalam berkas-berkas untuk persyaratan tadi ya, untuk dinilai dalam SKPI nanti. Seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin sudah cukup dulu atau mungkin ada tambahan dari Pak Freddy? Freddy. Silakan Pak Freddy. Ya, sedikit tambahannya. Saya lihat tadi kan data yang dikumpulkan kan memang seperti sertifikat ya, atau ijazah, atau piagam penghargaan. Mungkin juga ada kegiatan yang tidak ada sertifikat atau piagamnya. Yang paling tidak ada surat tugas resmi yang berstempel dari tempat Anda penugasan, karena seperti ada kegiatan populer, misalnya kalian ngikutin perlombaan yang mewakili dari KONI misalnya. Nah, berarti itu tidak ada sertifikatnya, tapi ada surat tugas yang dikeluarkan dari KONI yang menyatakan kalian ikut perlombaan atau kegiatan di luar. Misalnya seperti IAI misalnya, mengundang atau mengajak kalian sebagai dalam berbagai kegiatan. Cuma ada surat tugas yang dibuat mereka, nggak ada sertifikatnya. Nah, itu salah satu contohnya ya, misalnya yang bisa menjadi ditambahkan nantinya di dukung sebagai dalam pengisian SKPI. Jadi tidak serta-merta juga mungkin sertifikat atau piagam saja, tapi ya ada surat tugas. Legalitasnya ada di situ. Saja kalian mewakili kegiatan apa, misalnya dari instansi atau sosial, tidak ada sertifikatnya itu dari sosial. Nah, mungkin tidak ada, mungkin juga ada, mungkin ada kan. Nah, paling tidak itu nanti dibawakan surat tangannya, yang surat tugas yang bisa membuktikan bahwa kalian itu berkegiatan. Nah, itu yang pastinya saya coba tambahkan nantinya. Karena ini masih perdana ya, jadi bahasa kita masih dalam tulisannya itu masih dalam pembahasan yang kaku. Nanti kita masih coba diskusi juga lebih lanjut di jurusan sipil yang sudah lebih lama mereka melaksanakan itu, apa-apa saja yang lebih anunya, biar bisa yang intinya seperti yang dibilang Bu Alderina, agar tidak merugikan kalian. Kita hanya mendata aja, mendata kegiatan kalian yang memang kalian lakukan. Jadi jangan sampai tidak terdata, itu saja. Dan juga sebagai bentuk reward ya, penghargaan gitu juga. Kalian gitu, kalian sudah mungkin punya kompetensi atau keahlian atau pengalaman atau prestasi gitu. Nah, itu bentuk penghargaan juga terhadap kalian dari jurusan dan kalian terhadap diri kalian sendiri juga gitu loh. Ya, oke. Makanya kami berusaha agar apapun itu sifatnya tidak merugikan kalian. Jadi kita berusaha untuk mengapresiasi sesuai dengan ketentuan tentunya gitu ya, sesuai dengan persyaratan juga. Ya. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan ini juga sudah dijelaskan cukup jelas. Bagaimana Mas Samuel Billy? Udah lumayan jelas ya? Sudah disampaikan sama Bapak Ibu. Lumayan ya. karena ini perdana, saya rasa akan banyak fleksibilitas ya Bapak Ibu ya. Jadi dikumpulkan saja sebanyak-banyak. Oh, sebetulnya saya mau bertanya nih. Tadi Mas Samuel Billy kan bilang ada lomba apa tadi? Band ya, Mas Samuel ya, band. Kalau nggak menang berarti tetap bisa ya? Kalau tidak meraih prestasi, tapi dia punya sertifikat keikutsertaan, boleh ya? Untuk sementara ini kita tabung. Oh, oke. Berarti apapun kegiatannya di luar akademik gitu ya, berhubungan dengan arsitektur ataupun tidak, kumpulkan dan kegiatan saja positif ya. tentunya ya. Oh iya, betul. Bukan trek-trekan ya, Bu. Trek-trekan dapat sertifikat nggak sih, Pak Teo? Enggak ya? Oh ya, ada 7 ya. Oke. Tadi kata Pak Freddy ada 7, nanti maksimum ada 7. Tapi ya makanya kita kan nggak tahu, siapa tahu yang kalian masukkan 7 itu ternyata nggak memenuhi ya. Makanya masukkan aja dulu semua. Biar nanti
kami yang menyeleksi menjadi 7 itu tadi gitu loh ya. Ya. Nah, bagaimana kalau kurang nih Pak Freddy? 7 kan, Ya. tapi ternyata kurang nih dari 7 Pak Freddy. Berarti itu juga ya mungkin ya ada pertanyaan juga Maksudnya ya. gini, 7 itu kan kan ada 5 item ya yang diisikan. Nah, satu item itu maksimum 7 kegiatan yang diisi. Jadi bukan 7 itu untuk ngisi semua 5 itu bukan. Ya, berarti Tapi satu boleh kegiatan kan itu kalau kurang dari 7. kurang Kalau dari nggak 7 ada boleh. malah Pak, gimana Kan Pak? ini kan saya bahasanya kan maksimum Ya. ya, bukan minimum. Kalau nggak ada Maksimum. gimana Pak? Kan sudah dibilang Pak tadi, kalau nggak ada kan contoh sudah 0. Masih ada waktu Bapak Ibu. Ya. Sampai Februari masih ada Oke. waktu. Mulai sekarang Ya. daftar kegiatan dulu. Ya mungkin seperti itu ya, mungkin karena tadi seperti kata Bu Oni, aduh kok dirasa kurang nih ya gitu. Nah mungkin sementara waktunya ini masih ada, kalian mungkin bisa berkegiatan gitu Mas Ibu ya. Oke, saya rasa ini cukup jelas. Terima kasih Mas sama Billy sudah untuk pertanyaannya ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari rekan-rekan sekalian? Ada mahasiswa? Oh ya, sebelum nanti mungkin kita akan mendengarkan gitu ya, mungkin akan ada yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Pak Rudi. Pak Rudi sudah hadir di sini juga. Selamat siang Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Ya, Halo, apakah siang. khas sekali bahasa beliau, suara beliau Bu. Ya, Kita mungkin dengar dulu ya Pak Rudi ya. Siapa tahu ada pertanyaan lagi ya Pak. iya betul. Oke, siap. Baik, dari adik-adik mahasiswa, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Sekali lagi, ini sesi diskusi kita, sesi diskusi yang santai. Jadi jangan terlalu tegang karena tidak ada penilaian terhadap diskusi ini. Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh apa-apa. Justru mungkin kami yang boleh dipengaruhi ya Bu ya, oleh mungkin ada aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami masih menerima karena ini seperti kita tahu semua ini the first time gitu untuk prodi arsitektur. Jadi adik-adik mahasiswa boleh juga menyampaikan, mungkin ada masukan-masukan juga silahkan karena kami terbuka. Sifatnya tadi seperti tadi, tidak ingin merugikan teman-teman mahasiswa. Kita mau membantu. Jadi mungkin ada yang mau bertanya silahkan. Junaidi, sudah jelas Junaidi. Junaidi, bagaimana Junaidi? Jelas kah Junaidi? Mumpung ada Pak Rudi ini pelopor SKPI ini. Masternya SKPI. Fakultas Teknik. Betul sekali. Dan jadi pelopor juga jadi di Universitas Iya, Palangkaraya. benar. Oh iya ya, jadi seuniversitas ya. Itu seharusnya kita perlu berbangga hati dong. Ya, makanya kita berbangga karena kita dihadiri oleh Pak Rudi ini. Jadi ada kesempatan ada adik atau mahasiswa semua. Atau ada saya mungkin mau ada pertanyaan? Atau sudah terwakili dari Billy tadi? Karena pertanyaan Billy tadi bagus ya. Yang lain mungkin? Cinderella? Oke, mungkin sambil menunggu mungkin nanti akan ada yang bertanya. Mungkin Pak Rudi boleh Pak Rudi, mungkin ada hal yang kurang dari kami sampaikan juga bisa ditambahkan atau ya ada perlu yang dikoreksi benar Bu. Silahkan Pak Rudi, monggo. Oke, terima kasih Bu Oni. Selamat siang Bu Ade, Pak Freddy, Pak Theo, dosen-dosen yang lain, Pak Kadek saya lihat ada, mahasiswa semua. Jadi ada saya diinformasikan oleh Bu Ade. Jadi terkait SKPI ini, untuk mahasiswa ketahui, di periode Desember ini tadi, kita sudah menyerahkan, karena berdasarkan perintah Pak Rektor ya, kita sudah menyerahkan transkrip bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk 3 prodi yang sudah wisuda di bulan Desember. Kalau tadi yang disampaikan Bu Ade, berarti di April mungkin lengkap 4 prodi.
Jadi ada transkrip bilingual karena itu tuntutan ya, karena banyak alumni kita ternyata yang eh, apa ya dapat di luar negeri gitu, ikut-ikut ini kompetisi atau ikut sekolah ya. Nah itu kemarin ada problem gini yang pernah disampaikan ke kami itu mereka sampai mengeluarkan biaya lebih dan lumayan besar gitu untuk mentranslate eh, transkrip ijazah maupun SKPI. Nah, ada beberapa yang ada studi lanjut di Cina, di Australia itu menyampaikan ke kami gitu, berkeluh kesah. Sehingga hal tersebut pernah saya sampaikan ke Pak Rektor gitu terkait hal tersebut. Ternyata translatornya itu yang mentranslate transkrip atau ijazah itu di kedubes itu harus di bawah sumpah gitu. Jadi harus disumpah untuk mentranslate itu dengan benar. Nah, itu problemnya kalau kita tidak punya transkrip SKPI ataupun apa ijazah kalau tidak ada yang bilingual gitu, Inggris dan Indonesia, karena itu kan sudah bahasa umumnya. Sehingga atas perintah Pak Rektor tersebut, kita di Fakultas Teknik kemarin Desember sudah menyerahkan semua dan mungkin di depan tadi saya sudah ada diskusi dengan Pak Sultan juga termasuk Bu Prida dari fakultas nanti ada program untuk mentranslate seluruh SKPI, Bu Ade. Jadi SKPI yang di Fakultas Teknik itu kita translatekan semua ke bahasa Inggris gitu. Nanti ada desain program itu dari apa fakultas karena ada permintaan Pak Rektor kemarin semua harus bilingual. Itu tuntutan di tempat lain. Nah, setahu kami kemarin pada saat kita melaporkan hal tersebut, mungkin mahasiswa bisa cek lah, kayaknya di fakultas lain ada yang belum diserahkan gitu. Saya lupa apakah transkrip Inggrisnya atau SKPI-nya ada yang disampaikan ke kami kemarin pada saat rapat tuh SKPI-nya tidak seperti kita. Jadi nanti kalau misalnya ada saya membandingkan kenapa kok agak beda. Nah, tadi kan sudah disampaikan Bu Ade, punya kita SKPI itu di sipil itu sudah diterapkan dari tahun 2021. Hanya problem waktu itu pada saat kita mau menerapkan ke fakultas itu kan masih ada transisi kurikulum ya pada saat itu ya. Jadi belum rigid gitu di beberapa prodi. Nah, di tahun ini kemarin sudah dari awal tahun karena memang kita sepakat untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswa gitu sehingga akhirnya kita implementasi. Nah, saya juga sudah izin ke universitas punya kita agak berbeda tampilannya tapi tidak menghilangkan kenapa SKPI-nya karena itu memang amanah permen ya. Nah, itu nanti eh, kenapa agak berbeda gitu karena di beberapa prodi yang saya lihat maka fakultas itu SKPI-nya tidak ada nilainya. Jadi dia hanya gelondongan narasi seperti itu. Nah, itu agak sulit nanti pengguna lulusan itu menilai kemampuan awal dari lulusan. Karena di SKPI itu kan muncul ya profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan itu kan kelihatan. Nanti kemampuan awal mahasiswa sebelum dia terjun di industri itu kan kelihatan. Jadi setiap mahasiswa itu nanti kelihatan kemampuan akademiknya. Apakah dia melampaui rata-rata atau tidak, ataukah pas di rata-rata gitu. Terus nanti yang tadi bolak-balik diingatkan Bu Ade, Pak Freddy dan Bu Oni adalah tentang apa sih yang harus dimasukkan gitu. Nah, memasukkan itu bisa saja nanti karena ini baru awal bisa saja ada yang kurang dari batasan yang diizinkan itu. Tadi kan slotnya sudah ada 5 ya. Ada komponen-komponen di situ sertifikat atau segala macam. Nah, itu SKP itu nanti atau Anda banyak kegiatan non akademiknya. Terus akademiknya itu apakah nanti bisa menunjang Anda bekerja itu akan kelihatan di situ. Jadi saran saya hati-hati memasukkannya. Masukkan yang memang benar-benar menurut Anda ini adalah gambaran diri saya yang positif, yang maksimal gitu. Nah, memasukkan itu Anda perlu pertimbangan memang.
Nanti kan di tim SKPI-nya Prodi Arsitektur kan sudah ada tim nih, jadi kita bisa bisa melihat. Tapi tadi Anda harus memikirkan kalau saya masukkan sertifikat ini, kira-kira saya itu tergambar gimana gitu. Jangan sampai gini, masuk di lampiran sertifikat, saya lebih banyak kegiatan non akademiknya misalnya, lebih banyak di luar gitu. Hati-hati pada saat pengguna lulusan membaca itu, dia akan berpikir, oh ini fokus nggak sih ya gitu. Ataukah saya misalnya konsultan, saya akan membaca, oh dia punya sertifikat pelatihan AutoCAD atau pernah sertifikasi atau ikut pelatihan atau webinar yang dilaksanakan IAI. Nah, secara kompetensi itu akan dibaca oleh pengguna lulusan. Gitu. Jadi pengguna lulusan nanti dari SKPI, dari transkrip dari jasa itu akan membaca profil yang mendaftar ini gitu. Jadi dia nggak banyak nanya, hanya mengkonfirmasi, oh dari sini sudah tergambar. Nah itu yang selama ini ditanya oleh pengguna lulusan gitu karena mereka punya spesifikasi tertentu. Jadi kalau saran saya masukkan memangnya optimal, tapi juga harus ada screening masing-masing dari masing-masing mahasiswa. Misalnya, oh kayaknya saya nggak mau deh yang ini masuk, jangan dimasukkan. Jangan, karena apa yang dimasukkan nanti diinput ke tim ke arsitek kan agak sulit nanti oh ini nggak boleh nih, nah dasar nggak bolehnya itu apa? Pasti kan agak sulit nanti kalau misalnya sudah memenuhi itu gitu, sudah memenuhi persyaratannya. Karena kan di situ sudah dibagi. Termasuk mungkin info yang juga bisa diupdate Bu Ade, Bu Oni itu mahasiswa kalau ada publikasi itu bisa dimasukkan Ya, di Pak. kompetensi itu. Nah, itu Ya. dimasukkan aja. Misalnya pernah publikasi itu gini, nggak harus penulis sama sebenarnya. Pernah nulis bareng atau jadi penulis kelima penelitiannya Bu Ade misalnya, pernah publish gitu sebagai timnya, itu dimasukkan saja nggak apa-apa. Karena itu dibaca pengguna lulusan berarti oh berarti Anda punya kompetensi ini. Pada saat dia membutuhkan itu, Anda diikutkan atau masuk dalam radar yang diincar oleh pengguna lulusan. Nah, itu mungkin gambaran supaya mahasiswa juga awal nanti atau misalnya dia tidak ada sama sekali misalnya, kurang gitu ya. Nah, ini masih ada waktu kan ya, masih ada waktu kita sebelum finalisasi. Sekarang mulai saja ikut gitu, macam-macam kegiatan, mau webinar ataupun kuliah umum, atau pemasukan daripada kosong. Kalau kosong itu gini, gambaran stakeholder itu melihat tuh, berarti mahasiswa ini selama 4 tahun atau selama 7 tahun ini isinya cuma kuliah. Nah itu tergambar juga tuh. Oh berarti kemampuannya dia tidak bisa multitasking misalnya. Nah itu jadi penilaian juga pada saat stakeholder itu mau menggunakan jasa kita. Gitu. Karena sekarang kan di stakeholder itu industri itu lebih suka orang yang kemampuannya multitasking. Jadi tidak hanya punya satu kemampuan dari beberapa kemampuan atau oh ini secara kemampuan verbal atau apanya bagus. Nah itu juga jadi apa? Bisa jadi masukan gitu. Jadi gambarannya mungkin seperti itu. Saya hanya menambahkan nanti detail teknisnya bisa dengan prodi, tapi tadi tidak perlu takut karena ini baru pertama ya. Karena kemarin yang di TI juga saya lupa terakhir dilaporkan ke saya tuh ada yang kosong katanya atau sedikit sekali gitu sehingga di komponen itu ada yang kosong nggak terisi. Nah terakhir itu saya tidak lihat secara detail gitu apakah karena waktu waktu itu masih ada saya minta jurusan mendesain beberapa kegiatan untuk supaya yang kosong itu bisa terisi gitu. Jadi kemarin di TI ada kuliah umum atau apa itu yang terus ada beberapa webinar itu saya share ke prodi termasuk ada kegiatan dari mitra kita di Jakarta ya yang magang itu saya share jadi mahasiswa ikut di situ jadi dapat sertifikat kan sertifikat karena kan langsung digital ya nah itu dimasukkan nah itu bisa waktunya kan masih ada ya masih ada setahun kan ini minggu depan kan sudah setahun tahun 2024 berarti kan masih ada setahun. Mungkin itu saja dari saya Bu Ade, Bu Ani, Pak Teo, makasih. Siap, terima kasih banyak Pak Rudi. Karena kalian juga kami yang di tim SKPI mendapatkan informasi yang penting juga untuk kami nanti melakukan penilaian di SKPI ini juga atau memberikan apa informasi juga buat merekanya saat mereka bertanya.
Terima kasih Pak Rudi. Oke, makasih Bu Ade. Ya, baik. Dari teman-teman mahasiswa, apakah ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. Tadi kayaknya perlu di-highlight ya, Bu, ya. Harus memilih dan selektif ya apa yang mau dikumpulkan. Jadi nggak serta-merta semua dimasukkan tapi diseleksi juga. Karena itu akan jadi cerminan gambaran bawaan diri kita untuk dibaca sama perusahaan tempat kita bekerja. Jadi harus selektif dari teman-teman mahasiswa juga. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi dari adik-adik mahasiswa? Silahkan. Atau sudah cukup jelas? Oh ya, mungkin ya. Nanti masih ada yang mau ujian ya, Bu Ade ya. Berapa orang, Bu? 4 ya? 4 orang. Mungkin lagi nggak fokus kayaknya, lagi mempersiapkan ujian sebentar. Hari Jumat, Jumat ya, Jumat. Sebentar lagi itu dalam kedipan mata udah hari Jumat tuh kalau udah mau ujian. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, adik-adik sekalian, tim SKPI kita ada 6 orang ya. Ada ketua jurusan sendiri, Bu Alderina, ada sekretaris jurusan Pak Freddy Antoni, dan juga hadir di sini ada Pak Kadek juga, lalu ada Pak Joni, kemudian saya sendiri dan juga ada Pak Theo. Jadi mungkin apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan SKPI, mungkin bisa menghubungi tim SKPI saja, begitu ya. Jadi jawabannya bisa langsung dari tim SKPI ya. Nah, oke, betul. Oh ya, sampai Februari ya. Sampai Februari nanti masih ada waktu. Jadi apabila ada yang kurang, baik itu kegiatannya atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin baru muncul nanti tengah malam begitu. Nah, masih ada waktu untuk bertanya dan juga berkegiatan ya, rekan-rekan. Jadi kalau tadi Pak Rudi juga bilang ada webinar, silahkan diikuti saja. Tidak ada nothing tulus kalau saya bilang. Jadi nggak ada yang rugi begitu ya. Yang namanya kegiatan positif silahkan diikuti dan nanti buktinya bisa diserahkan kepada jurusan supaya bisa dimasukkan kepada SKPI. Tentunya nanti akan diseleksi juga. Begitu. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin Bu Adena boleh mohon izin untuk boleh menutup sosialisasi siang hari ini. Ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, harapan saya sosialisasi ini bisa disimak dengan baik ya oleh seluruh calon wisudawan nih. Dan juga yang akan berjuang hari Jumat, Ibu harapkan juga menjadi calon wisudawan juga nanti di bulan April ya. Dipersiapkan, mulai dari sekarang sudah mulai dipersiapkan ya apa-apa yang tadi disampaikan, persyaratan dan juga bukti-bukti dukungnya ya. Kemudian jika ada hal yang kurang jelas bisa langsung menanyakan kepada tim SKPI yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Oni timnya ya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh waktu kehadirannya ya, baik Pak Wakil Dekan Bidang Akademik Pak Rudi, terima kasih Pak Freddy, Bu Oni, Pak Theo, Pak Kadek, dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswi arsitektur. Semangat yang mempersiapkannya dan mudah-mudahan di wisuda nanti di bulan April nanti di bulan Februari maksud saya, di bulan Februari berkasnya sudah masuk semua dan SKPI-nya bisa kita nilai ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi dan dengan demikian sosialisasi pada siang hari ini, sosialisasi SKPI prodi jurusan prodi arsitektur dengan ini dinyatakan selesai dan mudah-mudahan akan dilanjutkan untuk tahapan-tahapan atau angkatan yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian berakhir sosialisasi kita siang hari ini. Jaga kesehatan untuk rekan-rekan sekalian dan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen, Pak Rudi, Pak Theo, Pak Freddy, Pak Kadek, Pak Joni juga ya sebagai tim SKPI. Sampai bertemu di sosialisasi berikutnya dan juga mungkin ada kuliah umum lanjutan dari Prodi Arsitektur dan sukses untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Yeah. Here we go. I remember back when I was young and clever and no one knew my
talk about the weather and nothing seems to change. Legends, we were all born to be legends. Just a matter of your dreams. Legends, we were all born to be legendary. I got a feeling that there's something that I'm needing. Got a target in my aim. I can take it, yes, I'm never gonna leave it, 'cause I'm harder than the game. Legends, we were all born to be legends. Just a matter of your dreams. Legends, we were all born to be legendary. I got my hands up. Believe when I say I'm not a king or a queen, but I rule the game I play. We come hard and loud, but our feet are on the ground. I'm like a train bound, but I carry to the town. I got to quiet to shine, because I could be a hero, and I'm colorblind, because that's the way I see you, and I need that, and I feel that. Say it loud, feel here. You know my LGBTQ. You know that we go up. Legends, we were all born to be legends. Just a matter of your dreams. Legends, we were all born to be legends. Yeah. Here we go. I remember back when I was young and clever and no one knew my name. But nowadays we only talk about the weather and nothing seems to change. Legends, we were all born to be legends. Just a matter of your dreams. Legends, we were all born to be legendary. I got a feeling that there's something that I'm needing. Got a target in my aim. I can take it, yes, I'm never gonna leave it, 'cause I'm harder than the game. Legends, we were all born to be legends. Just a matter of your dreams. Legends, we were all born to be legendary. I got my hands up. Believe when I say I'm not a king or a queen, but I rule the game I play. We come hard and loud, but our feet are on the ground. I'm like a train bound, but I carry to the town. I got to quiet to shine, because I could be a hero, and I'm colorblind, because that's the way I see you, and I need that, and I feel that. Say it loud, feel here. You know my LGBTQ. You know that we